Baik, bagaimana jika produktif adalah hal yang manusiawi bagi kita, namun banyak orang di luar sana itu menunda untuk kreatif karena limitasi yang diciptakan oleh kepala mereka. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi serta fasilitator Anda di kelas malam ini. Seperti yang kita sudah sampaikan bersama, produktif adalah hal yang wajar, hal yang sudah dari sononya yang membuat kita itu happy dalam mengisi kehidupan. Itu kenapa banyak orang yang mengatakan kalau kita lagi stres, yuk berkarya yang Anda suka. Karena ketika kita berkarya, kita seperti menerjemahkan energi stres menjadi energi em, bergerak, energi hasil, energi eh, rutinitas yang menyenangkan buat Anda. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, saat kita lagi bergerak di ketakutan, yang kebanyakan orang di luar sana bukan Anda, itu masuk ke mengunci diri mereka di kamar, yang terjadi adalah level stres mereka semakin tinggi, perubahan juga tidak terjadi. Menariknya, begitu banyak ahli meditasi, ahli spiritual, ataupun apa namanya ilmu pengetahuan sudah meminta kepada kita saat kita stres, ayo kita mengambil sebuah action. Jeff Bezos, pendiri Amazon juga mengatakan sebenarnya nggak ada stres itu. Stres itu lebih kepada sesuatu yang Anda simpan di kepala Anda dan Anda tidak menerjemahkannya dalam action. Oleh karena itu saran saya kalau Anda stres, kalau Anda begitu banyak pikiran, em, tolonglah berkarya yang menyenangkan buat Anda. Dan ditambah lagi kalau kita kaitkan dengan teori dualitas yang saya tadi pagi berikan pertanyaannya di grup free, grup Telegram The Power of Question, nanti Anda bisa masuk kemana ya? Aduh, nggak ada nih. Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di situ ada gratis dan berkualitas, Anda klik di sana. Itu adalah grup Telegram yang kita sudah sampai 110 pertanyaan hari ini yang bisa Anda gunakan. Jadi kalau ada galau, ada pikiran, Anda tinggal tanya ke semesta, tanya ke kata hati Anda, tanya ke Tuhan Anda. Di apa pertanyaan di angka berapa nih yang bisa aku tanyakan. Jadi per hari ini sudah 110 pertanyaan. Jadi Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, Anda klik bagian bawah yaitu gratis dan berkualitas. Itu adalah grup Telegram kita. Sudah ada hampir 160 yang ada di grup itu. Nah, kita lihat apa yang bakal terjadi nanti ya. Oke, anyway, itu sekali lagi saran saya, dan ini spiritual serta sains sudah sama-sama mengakui bahwa kalau Anda stres, lakukan sesuatu untuk menerjemahkan stres Anda yang berupa energi tadi ke energi yang lainnya, yaitu berkarya. Klien saya itu ketika ingin berkarya, itu otaknya melimitasi, seperti kamu siapa? Emang kamu punya kepintaran apa? Kok ingin buat kelas? Kok ingin berkarya? Emang kamu siapa? Semuanya disimpan di kepala dia. Akhirnya dia stres. Dan ketika dia mengambil sesi fasilitasi sama saya, private one on one, saya tanya, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Dari stres kamu yang berupa energi tadi, ini kita nggak akan bisa ngancurinnya. Dan sudah ada gitu. Langkah yang paling mudah adalah menerjemahkan energi yang berupa ketakutan di kepala ini dirubah, ditransmute istilahnya menjadi energi yang lainnya. Energi apa? Energi menulis. Jadi saya meminta dia untuk menjurnal, bikin jurnal step by step, apa tiga hal yang dia syukuri hari ini, apa tiga hal yang dia takuti hari ini, apa namanya, kondisi apa, limitasi apa yang bermunculan di kepala dia yang membuat dia tidak berkarya. Karena dan menariknya, ketika dia melakukan itu, dia mengatakan, iya Pak, dulu waktu saya SMA, itu kehidupan saya berjalan dengan lancar, dan saya baru ngerti bahwa waktu SMA dulu, ketika terjadi apa-apa di kehidupan saya, entah orang tua saya berantem, adik saya nakal, dan sebagainya, semuanya saya terjemahkan dalam bentuk tulisan atau dikenal dengan istilah dia dulu, diari saya. Nah, itu kondisi kehidupan saya lebih cepat banyak keberlimpahannya karena di hari saya itu tidak saya isi dengan isinya ketakutan melainkan apa yang saya ingin terjadi. Nah, semakin dewasa, em, energi playfulnya dia hilang karena dia beranggapan ya hidup tuh harus serius, hidup tuh bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhirnya energi playful itu tidak lagi dimainkan sama dia, akhirnya dia cepat terjebak. Dan ketika saya minta untuk membuat jurnal, dia kembali mengakses masa dia SMA dulu, energi bermain-mainnya dan akhirnya dia eh, level apa stresnya bisa diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Belum tentu masalah itu langsung selesai, tapi cara pandang dia melihat masalah tersebut berubah, shifting energinya. Kenapa? Karena itu saat apa inspirasi naik, level stres turun. Saat level stres lagi naik,
dapat dipastikan inspirasi Anda turun. Dan saat dia menerjemahkan ketakutan dia dalam bentuk jurnal, diary, itu level stres turun, ya dapat dipastikan kreativitas, inspirasi dia naik. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya, begitu banyak hal-hal sederhana yang bisa Anda ambil, yang kadang butuh orang-orang yang sebenarnya apa yang saya katakan ini bukan saya lebih tahu dibandingkan Anda, tapi kebetulan saya lebih cepat aja mendapatkan informasinya dan saya bagikan di kelas-kelas free masterclass seperti ini agar Anda juga cepat action. Karena yang salah satu target dari berkembang bersama yang pertama adalah hanya percaya Anda, mempertanyakan semua informasi dari luar. Yang kedua adalah kalau masih kita diberikan kesempatan hidup hari ini, sayang kalau nggak kita maksimalkan potensi kita untuk bersenang-senang. Bersenang-senang. Jadi jadi kalau Anda dengar teori apa namanya em, teori kesuksesan itu dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal dan kemungkinan kita sukses hanya 2 kali. Oleh karena itu untuk kita bisa sukses kita diminta untuk terus show up. Gagal tetap maju, gagal tetap maju. Nah, untuk gagal tetap maju itu pasti kita diminta untuk apa? Melakukan hal-hal yang kita suka. Karena apapun yang terjadi kalau kita sudah senang melakukannya, ya gagal ya terus aja maju karena itu menyenangkan buat kita untuk melakukan karya tersebut. Nah, sayangnya orang-orang di luar sana itu berfungsi dari sedang menjalani mimpi orang lain. Dan saya tidak minta Anda untuk keluar dari pekerjaan Anda sekarang ya, bukan. Tapi lebih kepada eh, eh, pastikan saat Anda datang ke kantor, yang mungkin Anda nggak suka dengan kondisi kantor Anda, pagi hari sebelum Anda bangun pagi, Anda menyiapkan apa namanya 2 jam atau sejam pertama untuk diri Anda dulu. Jadi mungkin misalnya yang sudah berkeluarga, anak sama suami belum bangun, Anda duluan bangun, berikan siraman rohani, siraman rohani, bukan siraman energi kasih ke Anda sendiri. Seperti apa? Misalnya Anda umat Muslim sholat tahajud misalnya atau sholat subuh, atau untuk kita yang senang meditasi, untuk latihan pernafasan. Ada klien saya yang pagi hari dia pasti apa namanya nyiram tanaman dulu sebelum dia apa namanya sebelum dia berangkat ke kantor dan sebagainya. Itu semuanya kita berikan ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita setelah itu kita sudah penuh dan akhirnya kita tidak lagi meminta di luar. Sekali lagi, saat kita penuh, kita tidak lagi meminta keluar. Oke, sudah ada pertanyaan nih. Pak Sakta, silahkan open mic. Apa yang ingin ditanyakan? Kemarin saya ketinggalan tuh. Udah gratis ketinggalan lagi, Pak. Kelas Santai, Bapak. santai, santai. Nanti Saya Minggu suka ada banget lagi kok. kelas Bapak. Iya. Gimana, gimana? Eh, apa ya? Kan Bapak bilang 8 kali gagal ya, Pak. Dua Ya, kali berarti ada chance kemungkinan kita berhasil gitu, Pak. ya. Saya kalau ngomong gini jadi ngeluh nih. Hmm. Dulu 8 tahun saya Halo, Mas. Sinyalnya. gitu. Halo, halo. Atau bisa di Halo, chat. halo. Ya, kalau kalau mau kalau suaranya sinyal jelek bisa ke chat nanti saya bahas di via chat. Misalnya nggak kedengeran suaranya. Halo, halo. Oke, Pak, eh, saya chat, saya Pak chat. oke, siap, siap, siap. Jadi kita nanti Minggu ada juga karena teman-teman yang sudah sering hadir di hari Minggu minta Pak setiap hari Minggu tolong dong dibuatin lagi karena untuk mempersiapkan mereka menghadapi hari Senin. Ya udahlah, eh, kita lihat besok. Yang muncul sih besok kita akan membahas mengenai energi uang hari Minggu besok. Nggak tahu kenapa, apakah ini berkaitan dengan Agustus dan uang apa sih? Tapi yang muncul di kesadaran saya kita bahas mengenai kebijaksanaan apa ancient wisdom, kebijaksanaan kuno atau cara pandang orang-orang zaman dulu, filsuf-filsuf zaman dulu mengenai energi uang akan kita bahas di hari Minggu besok. Linknya mungkin baru saya kasih di berkembangbersama.com baru kalau nggak ntar malam habis kelas ini apa namanya besok pagi coba saya siapkan. Oke, sambil kita nunggu Mas Sakta, kalau ada pertanyaan silahkan tinggal open mic. Pembahasan malam ini sebenarnya mengenai produktivitas, tapi kalau ada energi lain yang Anda ingin rubah, yang bisa saya bantu dari sisi fasilitasi, monggo silahkan juga. Saya 8 tahun mengalami penderitaan, nggak tidak pernah mencoba sekalinya mencoba saya ingin perubahan keberhasilan yang drastis, tapi tidak jadi saya sedih. Oke, yang pertama adalah eh,
Begini, karena ini energinya agak 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 bertolak belakang. Mas Sakta bilang 8 tahun mencoba tidak tidak mencoba perubahan tapi tidak terjadi. Sebenarnya begini, kebanyakan orang di luar sana ketika berbicara mengenai perubahan itu langsung drastis dari 0 ke 100. Menurut saya itu nggak kind. Tapi bagaimana jika Anda tolong acknowledge dari Sakta yang dulu sama Sakta yang sekarang sudah naik berapa persen? Nah, ini yang dimaksud dengan acknowledge, mengakui keberadaan, mengakui pencapaian. Karena dengan begitu, karena begini, yang saya persif untuk kita para healer di sini, kita mempunyai definisi sukses itu versi kita, tapi kebanyakan dari kita masih menggunakan versi sukses orang lain. Oleh karena itu, kita eh, yang dikenal dengan weird atau orang-orang aneh yang padahal artinya sebenarnya adalah weird itu kamus Oxford lama adalah orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Artinya, kita sendirilah yang setting definisi sukses itu seperti apa. Artinya apa? Kalau kejauhan deketin, kalau kegedean kecilin. Dengan begitu kita akan lebih cepat untuk mencapai kesuksesan versi kita. Jadi ada seorang seorang pemenang musik Grammy, dia itu bikin soundtrack untuk sebuah film. Nah, dan menang Grammy. Ketika ditanya sama pewawancara, apa pesan kamu untuk anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak kamu menangkan Grammy? Dia bilang, tolong tolong temukan definisi sukses versi dia. Karena dengan begitu, saat Anda menemukan definisi sukses versi Anda tidak lagi berfungsi dari membandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sadari adalah Anda em, sudah mencapai titik, gimana ya? Anda sudah menemukan definisi sukses versi Anda, namun karena Anda masih sering melihat keluar, yang sukses yang sudah Anda alami itu eh, nggak Anda akui keberadaannya. Akhirnya kita langsung berfungsi dari membandingkan diri kita berfungsi dari rasa amarah, kita nggak berfungsi dari rasa gratitude. Oke, gratitude ini sebenarnya banyak yang melihatnya dari sisi yang biasa-biasa saja, tapi ketika Anda menyadari banget energi gratitude ini, Anda akan terkaget-kaget. Yang pertama dari sisi penelitian, ucapan bersyukur itu seperti oil, seperti oli yang melumer apa ya, yang menyebabkan pergesekan di saraf itu nggak terlalu keras sehingga kita nggak cepat stres. Itu menurut penelitian. Jadi itu kalau di spiritual apalagi bersyukur kita akan vibrasinya tinggi, menarik hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi seperti kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Jadi tolong dipertimbangkan sisi gratitude versi Anda seperti apa. Saya jatuhnya ke rasa bersalah gitu Pak dan rasa penyesalan. Yang pertama adalah em, bagaimana jika kita minta maafnya nanti apa namanya minta izinnya nanti berkaryanya sekarang gimana ya katakan saya lupa itu apa namanya quote-nya tapi yang saya sadari di sini adalah rasa bersalah itu terjadi karena yang pertama oke ada sebuah afirmasi yang sering saya tanyakan karena rasa bersalah buat kita yang hadir malam ini itu merupakan sebuah hal yang biasa yang sering kita alami. Namun itulah yang menjadi rasa bersalah inilah yang akhirnya menghalang kita untuk berkarya. Saran saya, gunakan afirmasi ini. Kalau saya berhenti melihat salahnya saya, kalau saya berhenti melihat kesalahan saya, kira-kira karya apa yang akan saya hasilkan hari ini? Jadi ada Dane Heer adalah co-creator dari Access Consciousness, sebuah modalitas yang berbicara mengenai kesadaran. Dia mengatakan bahwa kebanyakan orang itu menggunakan rasa bersalahnya sebagai alasan untuk tidak berkarya. Aku kan kurang ini, aku kan dari keluarga yang kurang mampu, aku kan nggak punya apa sertifikasi ini, aku kan, aku terus gitu. Yang akhirnya eh, itu menjadi sebuah pembenaran. Rasa bersalah itu, rasa kekurangan itu menjadi pembenaran dia untuk tidak berkarya. Tolong sadari ya, kalau Anda hadir malam ini yang saya persif energinya, Anda mulai menyadari bahwa Anda punya potensi yang lebih. Namun rasa bersalah Anda lah yang masih menguasai, sehingga itu lebih menjadikan pembenaran Anda untuk nggak berkarya sama sekali. Saya tidak bilang berkarya benar, nggak berkarya salah, enggak. Tapi lebih kepada apa yang menyenangkan buat Anda. Dan pastinya Kak, humanoid seperti kita yang hadir malam ini berkarya itu kayak cara cepat untuk merasa bahagia. Kita yang menghasilkan sebuah apa ya? Kita melakukan yang sebuah action, kita melihat Rick Rubin adalah seorang musisi yang sudah apa?
berpartner dengan musisi-musisi top lainnya, memproduksi penyanyi-penyanyi top lain, dia mengatakan bahwa kalau saya berkarya, saya tuh melihat dari sisi aku seneng nggak ngelihat karya ini. Ya udah deh, oh aku happy, ya deh aku publish. Nah, apakah orang suka dengan karyanya atau tidak itu bukan urusan dia. Yang paling penting apakah aku sudah happy lihat karya aku ini. Itu ketika saya dengerin dia, oh my God, ya juga ya. Ternyata masih dalam diri saya ada beberapa karya yang saya ingin launching seperti podcast, blog, dan sebagainya. Itu penghakiman ke diri saya masih besar. Aduh, ini ada yang suka nggak ya? Ini nanti bakal disebar nggak ya? Dan sebagainya. Pertimbangan itu masih ada. Kemudian saya mikir lagi, tunggu, 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 ini aku berkarya buat orang lain atau buat aku? Oh iya, ternyata ini buat saya. Ya udah, akhirnya apapun karya yang saya hasilkan, saya gratitude, terima kasih. Karena begini, ini menurut saya juga, tolong disadari apa namanya? Ini cara pandang saya. Kalau agak berat, jangan jangan disetujui. Jadi begini, ketika saya menghasilkan sebuah karya itu bukan dari saya. Saya hanya menjadi eh, radio dari kebijaksanaan semesta yang masuk ke saya terjemahkan menjadi sebuah karya. Jadi saya tidak mengklaim itu punya saya hanya mensyukuri, ih ampun dah, terima kasih ya Allah Tuhanku, semesta, siapapun Tuhan Anda. Gratitude karena Anda berani menerjemahkan ilham dari semesta melalui Anda dan Anda terjemahkan dalam sebuah karya. Yang pertama adalah tidak ada keterkaitan, tidak ada keterikatan khusus dengan karya tersebut. Artinya kalau orang nggak suka juga nggak masalah. Kalau orang memuji karya Anda, Anda juga cepat cepat merasa apa ya? Tidak merasa ingin membutuhkan validasi dari orang lain karena Anda menyadari ini sebenarnya aku menjadi corong bagi kebijaksanaan semesta melalui aku, akhirnya aku melakukan sebuah karya yang sebenarnya ilhamnya dari semesta, istilahnya mendownload. Nah, ini yang dikatakan oleh Nikola Tesla ketika dia ditanya, kok karya kamu banyak banget ya? Karena aku menjadi radio bagi semesta ini. Nah, ini mudah-mudahan apa namanya, pertama membuat Anda itu antusias untuk berkarya. Yang kedua, menyadari sayang banget ya, semesta udah ngasih ilham, udah ngasih ide, hanya eh, ketakutan yang belum tentu jelas benar adanya itu yang menghalangi saya untuk berkarya. Itu yang perlu kita sadari. Nah, itu Pak, rasa pertimbangan ada yang suka nggak sih sama karya saya? Yang pertama, apakah itu penting? Orang suka atau tidak suka karya Anda? Bagaimana jika yang paling penting, apakah Anda sudah menyukai karya Anda? Itulah yang paling penting. Karena begitu banyak pelukis yang apa namanya lukisannya baru diakui kehebatannya setelah orang itu meninggal. Jadi artinya apa? Jadi artinya eh, apa namanya ya? Ya saat Anda masih menyukai, yang paling penting Anda sudah menyukai karya Anda, oh, responnya seperti apa itu bukan urusan Anda. Ini menurut saya. Karena itu membebaskan saya untuk bisa menghasilkan sebuah podcast yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Itu terjadi, itu sebenarnya efek samping sebenarnya. Saya dapat validasi seperti itu. Di download hampir 10.000 kali apa ya episode-episode itu. Itu efek samping dari apa? Langkah pertama saya melakukan hal yang saya suka, yaitu buat topik, saya edit, saya upload, udah berhenti di situ. Nah, ini yang mungkin cara pandang ini agak unik, namun Kalau works buat saya. Ya, silakan Mas. Bapak pernah gak sih Pak download tapi ragu gitu. Udah mau download nih karya Bapak, tapi Oh, kok ini kayak masih jelek ya? Ini kayak kurang oke ya? ya, Diedit lagi. Misalnya ya, Bapak download audio, jadi Bapak edit lagi karena ya, mengejar kesempurnaan. Terus saya di titik itu tuh, Mas. Di bagian situ saya agak agak worry, agak agak beban gitu Pak di bagian situ. ya. Ribet. Iya, karena kesempurnaan adalah cara tercepat membunuh kreativitas. Em, dan apa namanya, siapa ya? Kalau nggak salah sih ini, Steven Spielberg juga mengatakan seperti itu. Banyak orang waktu dia muda dulu, dia punya teman yang juga apa suka buat film ya. Tapi yang membedakan Steven sama em, temennya ini, yang temennya selalu mengejar kesempurnaan. Kalau dia apa yang sudah jadi dipublish, karena itu udah cukup menyenangkan buat dia. Nah, terjadi kan perbedaannya seperti ini. Kalau nggak salah Steven Spielberg ya yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati dengan kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah sebuah penghakiman dari diri Anda ke diri Anda sendiri yang akhirnya menjadi eh, menghalangi Anda untuk berkarya. Jadi sekarang kalau oke, kalau kalau Anda kalau kita sudah berada di sini juga kita nggak berat dari salah dan benar, tapi lebih kepada
apakah keputusan saya bergerak dari kesempurnaan itu akan membuat kehidupan saya berbeda? Kalau enggak, silakan pilih yang lain. Karena kesempurnaan nggak salah dan juga tidak benar. Itu hanya sifatnya netral. Tapi kadang itu menjadi senjata bagi kita untuk itu tadi pembenaran, nggak salah berkarya, ini belum sempurna kok, nanti deh kalau udah sempurna baru aku publish. Nah, itu yang perlu kita sadari sama-sama. Gak ada yang salah dan benar mengenai kesempurnaan. Namun kalau kesempurnaan masih menghalangi Anda untuk berkarya, bagaimana jika pindih, pindah cara pandangnya, pilih yang lain. Contohnya saya Mas, ini, ya sama-sama, Mas Sakta. Jadi saya ini kalau Anda lihat cara berbicara saya, itu tuh kemana-mana. eh, Cara otak saya berpikir. Karena begitu otak saya berpikir, kadang belum selesai, tapi kok muncul pikirannya, akhirnya saya fokusnya ke sana. Dan saya bersyukur kok teman-teman sini masih mau hadir ya. Karena dan ini akhirnya apa namanya? Ketika saya berani, saya nggak berani dulu apa berkarya karena menyadari kok otak gua tuh aneh banget ya. Tapi ya udahlah Tuhan menciptakannya begini ya gimana lagi gitu ya udahlah. Akhirnya saya manfaatkan, saya maksimalkan, saya gunakan cara berpikir berbicara saya yang aneh ini. eh, Setelah saya sering buat konten itu teman-teman yang ternyata mempunyai nasib yang sama seperti saya itu bilang makasih ya, lu tuh cara bicaranya aku tuh cara bicara sama kayak kamu kemana-mana tapi kamu berani muncul dan sekarang aku terinspirasi juga untuk lebih berani memimpin rapat dan sebagainya. Jadi bagaimana jika Anda dengan Anda seutuhnya ini itu ketika Anda tampil itu tidak hanya buat Anda, ketika Anda berkarya, ketika Anda melakukan hal yang Anda suka apapun itu kayak dapat menginspirasi orang terdekat anda yang sedang membutuhkan inspirasi untuk tidak cari-cari jauh di luar, melainkan Anda sebagai contohnya. Karena Anda bersedia menjadi diri Anda yang seutuhnya. Dan yang kedua adalah mengenai energi penghakiman. Saya nggak tahu kok energi ini muncul di dada sebelah kiri saya. Em, Apa yang sedang Anda tolak mengenai penghakiman dari orang lain? Karena kalau penghakiman adalah energi ya. Saat Anda bersedia menerima penghakiman dari orang lain, suka atau tidak suka, kalau suka dan paling keren lagi kalau Anda sudah sampai ke titik kalau karya Anda disukai sama orang biasa aja, kalau nggak disukai sama orang juga biasa aja, Anda tetap melangkah karena menyadari validasi itu nggak, validasi is not bukan tujuan utamaku karena aku sudah memberikan validasi kepada diriku setiap hari. Akhirnya validasi dari orang lain itu nggak lagi Anda butuhkan. Nah, kalau Anda sudah ke titik itu dan mungkin sedang kita sama-sama sedang menuju ke sana, Anda nggak lagi membutuhkan apa namanya validasi dari orang. Anda terus berkarya karena berkarya itu menyenangkan buat kita. Sampai ke situ sih titik yang sebenarnya saya incar buat kita sama-sama di sini sadari adalah ya karena berkarya itu menyenangkan buat kita, bukan nanti dapat validasi dari orang lain atau seperti apa. Enggak, itu di luar apa namanya eh, peran kita gitu. Oke, kita masuk dulu ke PDF karena sudah jam 20.30. Malam ini kita akan membahas mengenai produktivitas. Jadi jadi banyak teori mengenai produktivitas, namun yang saya apa namanya, yang saya lagi gunakan adalah dari kebijaksanaan kuno orang Hawaii bernama Huna. Jadi ini sudah sebulan terakhir saya pakai ini setiap hari. Nanti akan saya berikan timetable-nya. Hari 30 hari Anda bisa gunakan challenge-nya. Hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain aja. Udah saya siapkan di sini. Anda tinggal apa namanya praktekkan. Unlocking Ancient Hawaiian Secret. Kenapa saya suka lagi senang-senangnya sih, lagi senang-senangnya mengakses kebijaksanaan kuno karena ada beberapa kebijaksanaan kuno itu relevan banget sampai sekarang. Contohnya adalah Huna ini. Ada 7 Ika, Ike, Kala, Makia, Manawa, Aloha, Mana, dan Pono. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai bacanya Ike kalau nggak salah. The world live right what you think, control thought, to control your world. Jadi seperti yang kita sudah punya bersama, apa yang kita bahas tadi di depan, rata-rata 30 menit pertama tadi, kita membahas mengenai Ike sebenarnya. Bukan Eike ya. Ike, apa sih? Jadi em, kebanyakan dari orang yang menghalangi untuk maju itu adalah pikiran mereka. Dan seperti yang kita sudah bersama, sebuah benda yang letaknya di antara dua pikiran ini itu biasa yang letaknya di antara dua kuping ini itu kerjaannya adalah menciptakan sebuah skenario yang biasanya isinya ketakutan dan eh,
apa ya? Belum saya belum saya ini lagi, belum saya share lagi. Ntar, udah semangat aja. Oke. Oke. Pertama adalah Ike. The world will affect what you think, control thoughts, control your world. Jadi apa yang kita bahas tadi di depan, 30 menit pertama adalah Ike. Jadi bagaimana em, otak kita menjadi apa ya, penghalang terbesar kita dalam berkarya. Karena yang letaknya di antara dua kuping ini, pinter banget untuk menciptakan skenario yang biasanya isinya ketakutan dan biasanya lebih parah dari kondisi yang sebenarnya. Jadi tolong hati-hati dengan apa namanya, kerjaan otak kita ini, karena itu tadi dia akan selalu menciptakan hal-hal yang lebih serem. Em, jadi kemarin ini em, mobil saya itu kaca depan supir, bagian supir itu tidak bisa turun. Kemudian kiri otak saya langsung, gila, gua harus keluar biaya berapa lagi? Kan harga buah lagi turun. Apalagi gua harus ninggalin mobil di bengkel, gua harus kemana-mana, apa namanya, naik online dan sebagainya, mengeluh-mengeluh aja gitu kan. Kemudian saya sadari, tunggu dulu, ini kok kayaknya nggak seperti itu ya. Akhirnya saya gunakan pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan adalah ketakutan kan isinya, bukan pertanyaan. Karena pertanyaan sifatnya membebaskan. Kalau ketakutan ya sifatnya membuat vibrasi kita rendah, mengkeret, dan tidak mengherankan saat kita lebih sering mengungkapkan apa yang kita takuti dibandingkan apa yang kita inginkan, semesta akan mendatangkan hal yang sama. Jadi tolong sadari bahwa kalau begitu banyak hal-hal yang tidak enak datang di kehidupan Anda dibandingkan hal-hal yang enak, coba cek. Hal-hal yang tidak Anda inginkan lebih banyak datang dibandingkan hal-hal yang Anda inginkan yang datang, coba cek. Fokus Anda kemana? Kata-kata Anda kemana? Apakah lebih sering ke arah yang Anda inginkan atau ke arah ketakutan? Karena semesta itu tidak punya penghakiman mana yang baik, mana yang benar buat Anda. Dia hanya menjalankan tugasnya, mengaminkan apa yang Anda sending sinyalnya ke semesta. Nah, ini yang tolong perlu kita sadari, dan afirmasi atau lebih tepatnya pertanyaan yang berkualitas yang Anda bisa masuk ke grup tele kita nanti, itu cukup membantu cepat mengarahkan fokus kita dari ketakutan menjadi ke kondisi yang kita inginkan. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Pertanyaan adalah, oke, hikmah apa dari kondisi ini yang belum saya perhatikan? Em, Solusi apa yang sedang ingin kita fokuskan sekarang? Karena kalau Anda perhatikan, Anda akan terheran-heran kalau Anda benar-benar pasang kuping Anda dari obrolan yang Anda dengar di warung kopi, di coffee shop, di tempat makan. Kalau Anda lagi nongkrong, Anda perhatikan cara ngomong orang. Rata-rata mereka itu sedang berkompetisi. Siapa yang paling sial kehidupan mereka di antara mereka di kehidupan ini? Oh, aku kena COVID kemarin karantina 30 hari. Oh, itu belum apa-apa. Aku 60 hari loh. Artinya aku yang menang, karena aku yang paling sial. Dan itu nggak salah juga. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Tapi apakah eh, sayang ya, artinya waktu kalau kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, mau fokus kemana kita? Fokus ke hal-hal yang kita inginkan, berkarya, atau kita fokus kepada hal-hal yang kita takutkan, membuat potensi kita malah terjebak. Nggak ada salah, nggak ada benar, keputusannya ada di tangan kita. Jadi yang pertama, eh, dari Huna Wisdom ini, Eike. The world effect what you think. Jadi apa yang ada di luar adalah hasil dari apa yang sudah Anda rancang di dalam. Untuk mengubah apa yang kondisi yang di luar, cara paling mudah apa? Mengubah kondisi yang di dalam. Jadi ada yang kemarin saya thank you, dia DM saya mengatakan bahwa event setiap hari Minggu itu membuat hubungannya dengan teman-teman di kantornya berubah. Kenapa? Karena dia sudah mempraktekkan apa yang kita bahas di hari Minggu itu. Salah satunya adalah mengenai gratitude. Jadi banyak dari orang di luar sana, bukan kita, ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia selalu sending energi sebal kepada semesta ini. Yang terjadi adalah semesta akan mendatangkan begitu banyak hal-hal yang membuat dia sebal untuk terus bermunculan di kehidupan mereka, seperti teman-teman yang menyebalkan. Tapi ketika dia masuk, apa ya, ini yang dia ceritakan ke saya waktu dia sampai di depan kantornya, dia bersyukur karena masih punya pekerjaan, dia bersyukur sampai ke kantor dengan selamat, dia bersyukur masih ada apa ya, dia ada ruang, apa ya, ruangannya nyaman untuk dia tinggal. Dia pokoknya dia mencari hal-hal sekecil apapun yang dia bisa syukuri. Menariknya adalah teman-temannya berubah cara bertemannya dengan dia. Mereka lebih ramah, mereka lebih hormat kepada dia. Ketika dia bilang itu kepada saya dan mengucapkan terima kasih, saya bilang sama-sama, dan ingat,
Ini terjadi karena kamu yang memutuskan. Jadi fungsi kami sekali lagi dari berkembang bersama ini hanya memberikan teori, keputusannya di tangan Anda untuk mempraktekannya atau tidak. Em, ya, ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk please be aware dengan apa yang Anda pikirkan karena otak kita itu pintar banget eh, menciptakan skenario ketakutan yang belum tentu benar adanya. Yang kedua adalah kala. Embrace limitless potential, erase boundaries, and redefine possibility. Jadi, bagaimana jika tidak ada pembatas dalam diri kita? Bagaimana jika yang membatasi adalah limiting belief yang kita punya? Aduh, susah menghasilkan uang karena apa namanya? Apa? Siapa sih aku? Nggak mungkin lah apa namanya aku bisa menghasilkan uang, nggak mungkin lah aku bisa berkarya dan sebagainya. Itu adalah hasil dari otak kita yang kalau kita cek biasanya ini bukan punya kita. Bisa jadi ini adalah hasil dari pendapat cara pandang yang kita dapatkan waktu kita kecil, waktu kita usia 1 sampai 7 tahun. Jadi menurut Dr. Joe Dispenza dan Bruce Lipton, dia mengatakan bahwa usia 1 sampai 7 tahun adalah masa yang rentan otak kita dengan mudahnya menerima informasi bawah sadar. em, Bahayanya kalau informasi-informasi tersebut kurang membangun seperti cari uang itu susah, punya uang dekat dengan setan dan sebagainya, itu akan cepat masuk ke bawah sadar anak-anak di usia 1 sampai 7 tahun dan akhirnya ketika mereka dewasa, mereka usia 25, 30, berapapun itu usianya, ketika berbicara mengenai uang, mereka akan menggunakan cara pandang waktu mereka 1 sampai 7 tahun itu. Jadi ini yang perlu kita sadari apabila Anda punya saudara, anak atau siapapun itu yang masih kecil, tolong berhati-hati berbicara mengenai apapun di depan mereka. Apakah kita sering berbicara mengenai ketakutan atau kita sering berbicara mengenai kemungkinan, tolong diperhatikan. Karena itu akan langsung masuk ke bawah sadar mereka. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kalah mengingatkan kita kalau kita mempunyai potensi yang tidak terbatas. Yang membatasi adalah cara pandang kita. Ah, takut, susah. Seperti kita diminta untuk buang sampah keluar misalnya. Itu sebenarnya bukan buang sampahnya yang susah, tapi cara pandang kita. Aduh, nanti kan harus ke sini, harus buka pintu. Belum lagi hujan di luar. Semuanya udah kita rancang. Padahal proses buang sampahnya cepet kan, tapi semuanya sudah kita ciptakan di sini. Nah, ini hati-hati dengan otak kita sekali lagi. So, embrace your limitless potential adalah bagaimana cara mengaktifkan potensi kita. Yang pertama, yang paling mudah adalah lakukan hal yang Anda suka. Misalnya Anda suka menulis, coba latihan menulis. Misalnya Anda suka melukis, coba latihan lukis. Misalnya Anda suka menjahit, coba praktekkan lagi menjahit. Apapun itu, tolong lakukan hal-hal yang Anda suka. Yang mungkin Anda belum melihat ini sebagai potensi untuk menarik keberlimpahan atau menambah pemasukan menjadi salah satu sumber pemasukan tambahan bagi Anda karena Anda bilang, aduh ini mudah banget buat saya Pak, pasti orang-orang nggak mau beli. Ini menariknya kita ya. Bagaimana jika yang mudah buat kita, inilah juga yang mudah buat mendatangkan uang buat kita. Nah, coba cara pandang ini Anda pertimbangkan. Karena kita itu senangnya melakukan hal yang susah-susah, berharap pemasukan tinggi. Sedangkan yang mudah banget buat kita lakukan, itu kita nggak pertimbangkan untuk jadikan pemasukan tambahan. Nah, ini yang bisa Anda pertimbangkan. Yang kedua adalah makia. Energy goes where attention flows. Channel your energy rightly. Nah, ini juga yang perlu kita sadari. Ini Anthony Robbins juga mengatakan where focus flow, energy goes. Where focus goes, energy flow. Jadi hati-hati dengan arah fokus kita. Fokus kepada kemungkinan atau fokus kepada ketakutan. Ingat tidak ada salah dan benar. Yang ada adalah kalau begitu banyak kesusahan, penderitaan, kekurangan yang hadir di kehidupan Anda, bagaimana jika itu bukan hal yang salah, melainkan itu adalah indikasi atau pengingat kayaknya arah fokus kita lagi sering ke situ deh. Coba deh kita arahkan fokus kita ke kemungkinan. Lihat apa yang bakal terjadi. Em, apa ya? Karena kalau kita kaitkan dengan keajaiban misalnya, ada klien saya yang bangunnya telat, dia harus berangkat ke bandara karena ada meeting penting, dia bangun telat, dia panik dan nelfon saya, ini gimana nih? Proyek ini bakal gagal nih karena aku telat katanya. Akhirnya saya minta ke dia untuk untuk mengarahkan fokus dia ke solusi dari kenapa ini terjadi kepadaku kepada em, apa yang apa namanya
hikmah apa dari kondisi yang belum aku perhatikan. Dari asumsi diganti ke pertanyaan. Apa yang terjadi ketika memang dia telat apa namanya penerbangannya sampai sana yang pagi yang harusnya jam 6 dia berangkat, dia naik yang pesawat berikutnya jam 7 sampai Jakarta itu sekitar jam 12 dia sudah siap, dia sudah pasrah sampai di kantor klien hendak meeting, dia bilang, "Oh, Bapak, maaf Pak, Bapak yang diajak meeting itu ternyata bosnya belum datang karena anak si bosnya itu sedang sakit. Tiba-tiba harus ke rumah sakit terlebih dahulu, baru bisa meeting nanti jam 2, di mana dia udah sampai walaupun telat. Nah, keajaiban ini tidak akan terjadi kalau kita sudah berasumsi di kehidupan ini. Aduh, begitu banyak masalah ya. Pasti bangkrut nih usahaku. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah asumsi. Aduh, banyak banget deh pesaingnya. Pasti susah nih masuk di kantor ini. Itu adalah asumsi, bukan pertanyaan. Pertanyaan yang bisa Anda pertimbangkan adalah em, keputusan apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini? Bagaimana aku bisa bersenang-senang di tengah kondisi interview ini? Dan sebagainya. Coba Anda cek lagi energinya itu. Aduh, banyak nih pesaingnya, pasti susah masuk kantor ini. Mengkeret. Tapi ketika Anda bertanya, apa yang aku bisa lakukan? Ap- Gimana aku bisa bersenang-senang di tengah kondisi aku akan interview pekerjaan ini? Karena sekali lagi saat Anda berfungsi dari bersenang-senang, sambil Anda nunggu antrian interview, Anda dengerin podcast, Anda latihan pernafasan, Anda latihan meditasi, itu akan cukup mengubah kondisi yang ada di luar, karena yang di dalamnya sudah Anda arahkan ke arah kemungkinan, bukan ketakutan. Jadi hati-hati, energi goes where attention flows. Selanjutnya adalah Manawa, Power of Now. Ini sangat 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 saya suka karena seperti yang kita sudah bersama, penelitian dari Universitas Harvard menemukan bahwa saat Anda sedang mendengarkan free masterclass ini, em, pikiran Anda tuh lagi ada di masa depan. Nanti jam 10 Anda mau pesan bakmi Jawa langganan Anda yang mana gitu. Mau bakmi Jawa kah, mau nyemek atau sebagainya. Atau Anda ke masa lalu. Aduh, tadi di kantor aku udah ngunci lemari belum ya? Arti Anda tidak benar-benar ada di sini. Ini yang kata Universitas Harvard yang mengatakan bahwa ini yang membuat kita tidak bahagia. Artinya apa? Untuk bahagia cara termudah adalah mengarahkan fokus Anda ada di saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Yang saya lakukan biasanya adalah menggunakan pertanyaan. Karena pertanyaan itu Anda tidak perlu meditasi, itu bisa dibilang walking meditation. Jadi saat Anda sedang ngantri gitu ya, kemudian antriannya terasa lama gitu. Yang harus Anda berangkat kembali ke kantor, satu jam makan siang Anda panik, ke masa depan, telat, ke masa lalu, menyesal. Kenapa sih berangkatnya mepet tadi? Akhirnya membuat Anda stres. Tapi ketika Anda tarik nafas, oke, apa yang benar dari kondisi ini yang belum aku perhatikan? Karena otak kita selalu melihat apa yang salah dari kondisi ini, tapi ketika Anda mengganti pertanyaan, apa yang benar dari kondisi ini yang belum aku perhatikan, walaupun Anda sampai kantor telat, ternyata Anda lihat teman-teman Anda juga belum datang, malah Anda yang pertama, misalnya. Karena itu tadi, kalau kita kaitkan dengan penelitian, pertanyaan membuat level stres kita turun, inspirasi kita naik. Dan kalau kita kaitkan dengan keajaiban, magic and miracle only happen when we ask question. Bukan berasumsi. Keajaiban itu akan berhenti saat Anda berasumsi. Ah, susah, langsung berhenti. Keajaiban. Tapi ketika Anda, ini kalau kita kaitkan di area energi ya, kalau kita berfungsi dari pertanyaan, aliran energi itu akan menjalar, mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mengubah kondisi Anda. Itu adalah kekuatan dari pertanyaan. Yang mana memudahkan kita untuk mengalirkan fokus kita ke saat ini sekarang. Selanjutnya, Aloha. Happy is where love is. Embrace task with love and joy. Nah, aloha ini artinya meminta kita untuk selalu berfungsi dari rasa bahagia, rasa syukur. Apapun kerjaan atau kegiatan yang Anda lakukan. Kebanyakan dari orang ketika berkarya itu menunda bahagianya nanti deh. Mungkin Anda pernah nggak dengar cerita saya mengenai dua orang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang pertama ingin membahagiakan suaminya, dia tidak suka masak. Namun karena dia ingin membahagiakan suaminya, dia pagi-pagi bela-belain ke pasar, beli daging, beli sayur, kemudian dia masak, dan semuanya dilakukan dari pagi, dan ketika makan siang bersama suaminya disajikan itu, ketika dicoba sama suaminya, suami bilang, ah kok kurang garam ya, langsung dia kecewa, dia menangis dan masuk, mengunci diri di kamar. Nah, ibu rumah tangga yang kedua, dia suka masak. Kemudian dia berangkat ke pasar pagi-pagi, beli masakan, beli sayur-sayuran, beli daging.
dia menikmati proses numisnya, dia menikmati proses goreng dagingnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika dia sajikan ke suaminya, suami bilang kok kurang asin ya. Si ibu rumah tangga yang kedua ini dengan sigap mencari garam di dapur dan kemudian menyerahkan ke suaminya tanpa kecewa seperti ibu rumah tangga yang pertama. Apa yang membedakan? Benar sekali. Yang pertama, menunda bahagianya nanti kalau mendapatkan validasi dari suaminya. Ibu rumah tangga yang kedua itu sudah bahagia. Dia dalam memasak dan apapun respon dari suaminya itu nggak relevan lagi buat dia. Karena sudah menikmati prosesnya. Ini yang saya tekankan kepada Anda kalau berkarya, berhenti mempunyai ekspektasi. Karena ekspektasi tidak bisa kita andalkan. Apa namanya? Yang di luar itu tidak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan adalah diri kita, ikhtiar kita dari waktu ke waktu, dan pastikan Anda bersenang-senang dalam melakukan proyek Anda. Anda apa ya tadi seperti ibu tadi sudah happy belanjanya, sudah happy masaknya, sudah happy motong-motong apa namanya bahan bakunya, sehingga apapun respon dari suaminya itu tidak lagi relevan buat Anda. Coba ini dipraktekkan di kehidupan Anda, nikmati day to day-nya, karena Albert Einstein, salah satu peneliti, salah satu apa ya fisikawan, apa istilahnya dia, salah satu ilmuwan yang saya suka dari yang quote-quote-nya itu ada selain apa ya energinya enak gitu kalau dia ngomong. Salah satunya dia mengatakan bahwa definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, dan tidak mengendalikan hal-hal yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Jadi karena usaha kita menuju ke sana lah itu yang kita punya, yang bisa kita kendalikan. Tolong fokus kepada itu. Anda bersenang-senang dalam melakukannya dan izinkan hasil akhirnya seperti apa. Karena Anda sudah mendapat bahagianya di awal. Anda sudah deposit bahagianya sudah Anda ambil di depan. Bukan Anda taruh, Anda tunggu nanti deh. Kalau karyaku mendapatkan pujian baru aku bahagia. Agak riskan itu sih. Oke, selanjutnya adalah mana. Power comes from within, hardness in the strength. Jadi ada orang yang tanya ke seorang ahli fisika mengatakan yang ditanya namanya Nazim Haramein. Dia bertanya, orang itu ditanya, Nazim ditanya gimana nih bisa sukses di tengah kondisi persaingan AI dan sebagainya ini. Kemudian dia bilang ya cara termudah untuk menonjol, memberikan pengaruh besar keluar yaitu kembalilah ke dalam. Sekali lagi, untuk memberikan pengaruh yang besar keluar, cara termudahnya apa? Yaitu kembalilah ke dalam. Karena di dalam ini, my God, teman-teman yang ada di sini, dalam dalam diri Anda itu potensinya sudah besar. Namun banyak-banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu tertariknya tuh menggali-gali yang ada di luar. Lupa bahwa ada sebuah harta karun besar bernama diri kita yang kita anggap kita itu nggak menarik dan akhirnya kita mencari di luar. Pertama lama, susah, mungkin makan biaya gede. Tapi ketika kita kembali ke dalam, kita apa ya, olah jiwa kita, menggali potensi kita, itu akan lebih mudah, itu akan lebih cepat, dan Anda akan lebih pede dalam berkarya. Karena apapun yang karya Anda lakukan, because based on your experience gitu. Ini yang dimaksud dengan power comes from within. Coba lihat ke dalam. Coba lihat ke dalam. Ini yang saya juga cocok dengan cara pandang berkembang bersama, yaitu berkembang bersama selalu bilang tolong jangan percaya apapun uh, yang berkembang bersama katakan, karena berkembang bersama itu berfungsi memberikan informasi. Kalau informasi heavy jangan diambil, pilih yang light dan hanya percaya dengan kesadaran Anda. Ini yang dimaksud dengan mana. Pono. Nah, Pono ini adalah true effectiveness, align action with truth for real yourself. Jadi seperti yang kita sudah bersama, Pono ini mengingatkan kita untuk mengambil action dari gratitude, bukan mengambil action dari ketakutan. Karena banyak dari orang luar sana itu mengambil sebuah langkah karena terdesak. Aduh, aku ketinggalan momen. Oke deh, aku harus mengambil sebuah action untuk berkarya. Menariknya adalah saat kita memaksa diri kita untuk berkarya, yang pertama kita malas, yang kedua malah membuat kehidupan tuh nggak berbeda, malah tambah banyak masalah. Namun ketika Anda berhenti menyuruh-nyuruh diri Anda, karena seperti yang kita sudah bersama, kita kan nggak suka disuruh-suruh ya. Jadi untuk membuat Anda produktif, itu tolong tanya ke dalam diri Anda, apa yang menyenangkan buat kita, yang kita bisa hasilkan hari ini ya? Apa hal-hal yang menyenangkan buat kita yang bisa kita karyakan hari ini? Dengan begitu, Anda akan yang tadinya mungkin malas, jadi lebih semangat karena diajak komunikasi.
Karena kita itu tadi kita nggak suka disuruh-suruh. Dan yang kedua, saat kita tidak kalau kita mengambil action dari rasa takut dibandingkan dari rasa syukur dengan apa yang sudah kita punyai, itu kita akan bergerak dari kekurangan. Akhirnya kita kemana-mana bawa gelas kosong dan meminta orang lain untuk mengisi gelas kita. Tolong dong bahagiakan saya. Yang terjadi adalah karya Anda itu vibrasinya rendah, dan kalaupun orang-orang yang datang untuk membeli produk Anda, biasanya mereka akan komplain dengan produk Anda karena vibrasi Anda rendah, dan akhirnya orang-orang yang jadi konsumen Anda adalah orang-orang yang secara vibrasi juga rendah, yang berasal dari rasa takut, rasa kurang, dan sebagainya. Itu kenapa saya meminta kepada teman-teman atau orang-orang yang mengambil sesi fasilitasi sama atau yang ngambil kelas mastermind yang 12 bulan saya bimbing mereka untuk menghasilkan sebuah karya. Saya mewanti-wanti kepada mereka, tolong jangan bergerak dari rasa takut, rasa kekurangan, tapi dari rasa syukur. Dengan begitu energinya akan secara vibrasi tinggi dan akan menarik orang-orang yang secara vibrasi tinggi juga menjadi konsumen bagi mereka. Yang terjadi adalah apa ya? Eh, TikToknya enak antara si penjual dan si konsumen. Nah, ini yang bisa Anda apa namanya pertimbangkan di Pono ini. Apakah Anda dalam berkarya itu dari ketakutan, aduh, kalau aku nggak berkarya ini aku kehilangan momen, atau apa yang menyenangkan buatku? Apa yang aku bisa lakukan bersenang-senang dalam berkarya ini? Dengan begitu sekali lagi fokus Anda bersenang-senang, bukan dari rasa ketakutan. Karena itu adalah dua energi yang berbeda. Rasa kurang, kekurangan, dan rasa syukur. Ini secara vibrasi juga berbeda. Yang satu adalah vibrasinya rendah, yang satu vibrasinya tinggi. Biasanya yang bergerak dari rasa ketakutan itu banyak banget halangannya. Tapi yang dari rasa antusias, gratitude, having fun, itu kayak dipermudah. Cepat, entah ketemu orang yang akan membantu dan sebagainya. Itu yang bisa Anda pertimbangkan. Nah, selanjutnya ini adalah 30 hari bisa Anda pertimbangkan Ike artinya apa dan actionable step-nya seperti apa. Bikin jurnal kah untuk Ike, kemudian apa namanya bikin mind map untuk Kala dan sebagainya. Ini bisa Anda apa namanya pertimbangkan untuk Anda praktekkan setiap hari. Ingat, kalau ini heavy jangan, tapi kalau ini light, coba Anda mainkan energinya. Kira-kira apa namanya jurnal seperti apa yang menyenangkan buatku. Kemudian mind map seperti apa yang bisa aku rancang. Em, apa kreatif eh, di hari ketiga nih, apa hal kreatif yang bisa aku hasilkan yang menyenangkan buatku. Sehingga eh, yang saya sadari ketika saya menggunakan Huna ini untuk produktivitas saya itu tertarik banget ke dalam diri saya. Saya tidak lagi melihat kompetitor. Saya tidak lagi melihat orang-orang yang saya anggap kompetitor karena saya menciptakan realita versi saya. Itu sih. Pak, PDF-nya bisa di-download nggak? Oke, bentar. Bagus pertanyaannya. Bentar ya. PDF-nya bisa di-download di... Canva, Canva. Nah, bentar. Linknya adalah anyone with link can view. Copy. Ya, itu linknya sudah saya kasih. Anda bisa download. Dan ya, oke. Wait. Oke. Nah, ini adalah event terdekat kita di tanggal 19. Sorry, tanggal 21. Jadi kalau ada teman-teman Anda yang terjebak di hutang dan ingin mendapatkan kejelasan kenapa mereka selalu terjebak di lubang yang sama, kita akan melihat secara energi. Karena banyak orang ingin menyelesaikan hutang mereka dari sisi logika, dan itu bagus. Tapi kadang kalau sisi energinya belum clear, dia akan apa namanya, menjatuh ke lubang yang sama.
Jadi ini yang bisa Anda pertimbangkan kalau ada kolega, teman Anda yang Anda lihat potensinya besar, tapi karena ingin berkarya ada sebuah kondisi bernama hutang yang menghalangi dia, coba minta dia untuk menghadiri masterclass ini, sehingga dia akan melihat hutang itu dari sisi yang lebih membangun. Dia tidak lagi takut dengan hutang, dia malah bersahabat dengan hutang, dan kemudian dia bisa mengarahkan hutang itu ke arah yang lebih berbeda untuk dilunasi atau dicicil atau dirubah dengan energi yang berbeda. Karena itu tadi, bagaimana jika karena banyak orang ketika ada hutang, fokusnya ke hutang, dia lupa bahwa untuk menyelesaikan hutang itu perlu berkaryanya. Nah, sisi berkaryanya yang akan kita fokuskan sehingga ketika dia berkarya menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari nominal hutang tersebut, hutang ini akhirnya tidak akan menjadi sebuah masalah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti tanggal 21 dan ada diskon early bird sampai tanggal 19 Agustus. Jadi tolong ini kalau Anda lihat teman-teman Anda punya potensi dan masih terhalangi, Anda bisa infokan event ini. Oke, eh, ini saya ingin ajak teman-teman di sini ini kita meditasi karena energinya agak unik nih. Eh, apa namanya sebulan terakhir ini. Jadi ada yang bilang Lion Portal ya. Jadi kita kayak ada sebuah portal yang sedang terbuka yang kadang kalau kita untuk orang-orang yang sensitif seperti kita tuh kayak merasa ada yang tersedot eh, dan apa namanya eh, dan akhirnya kita cepat berfungsi dari rasa takut, berfungsi dari rasa galau. Jadi coba kita main meditasi dulu 5 menit saja. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Baik, coba kalau ada suara-suara di belakang, ini saya sedang menggunakan teknologi Theta. Teknologi Theta ini untuk menurunkan gelombang otak kita itu tidak perlu ke alfa, tapi langsung ke Theta. Hmm, Kenapa masuk ke Theta? Karena Theta ini tempat inspirasi dan kreativitas berada. Jadi kita akan langsung masuk ke sana. Oke, bentar. Kita masuk ke Advanced Computer Audio. Oke. Jadi suara-suara ini adalah suara-suara gelombang otak frekuensi yang menurunkan level stres Anda dan masuk ke gelombang otak theta. Bentar. Sini dikit ya agak gede soalnya. Oke, baik. Sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran-pikiran yang bermunculan, hal-hal yang Anda lihat membuat Anda semakin rileks. Tarik nafas dan kemudian hembuskan. Saat Anda menarik nafas, tarik nafas keberlimpahan. Kemudian hembuskan rasa kekurangan. Tarik energi uang, hembuskan rasa ketakutan. Tarik energi antusias, hembuskan energi keraguan akan potensi dalam diri Anda. Kemudian tarik nafas yang dalam dan kemudian Anda bisa hembuskan sambil tutup mata Anda. Baik. Perhatikan otak Anda akan berusaha untuk lompat ke masa depan dan ke masa lalu. Izinkan saja sambil kemudian Anda merasakan tempat duduk yang Anda duduki, kasur yang Anda tiduri, suara-suara yang Anda dengar, suhu udara dimanapun Anda berada, coba kembali rasakan sehingga pikiran kita berada di saat ini sekarang. Yang mana ini adalah cara cepat kita untuk lebih rileks. Oke, nice.
Oke, sekarang bayangkan space Anda itu sebesar ruangan di mana Anda berada. Sadari bahwa Anda bukan manusia, melainkan Anda adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi seorang manusia. Jadi izinkan Anda kembali mengakses potensi Anda sebagai makhluk spiritual, yaitu besarkan space Anda. Apapun itu definisi versi Anda. Temukan versi versi Anda, yaitu besarkan space Anda atau energi Anda sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Oke, bagus. Kemudian besarkan space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Oke. Kemudian besarkan space Anda sebesar bumi ini. Izinkan kreativitas kita bermain. Kemudian besarkan lagi space kita sebesar semesta. Setiap Anda merasa bahwa Anda tidak kreatif dalam visualisasi, coba perhatikan seberapa kreatifnya Anda menciptakan ketakutan-ketakutan yang belum tentu benar adanya. Artinya, Anda juga bisa menciptakan atau kreatif menciptakan visualisasi yang Anda inginkan. Oke. Baik, sekarang bayangkan Anda berada di depan sebuah lift. Anda tekan open, dan kemudian Anda masuk ke lift. Anda berada di lantai 10, kemudian Anda tekan lantai 1. 10, 9, 8, rasakan rileks yang luar biasa, dimulai dari kepala, kuping, mata, mulut, leher. 7, 6, 5, ada rasa rileks di dada, pundak, punggung. 4, 3, 2, ada rasa rileks di perut, kedua paha, kedua lutut. 3, 2, 1. Ada rasa rileks di jari-jari kaki Anda. Anda sudah sampai di lantai 1. Anda tekan open dan Anda keluar dari lift itu. Saat Anda keluar, Anda berada di sebuah taman yang suhu udaranya nyaman, suara-suara burung berkicau membuat Anda rileks. Anda melihat begitu banyak tumbuhan hijau yang menyejukkan mata Anda. Baik. Kemudian Anda mencari tempat duduk di rerumputan tersebut seperti orang sedang bersila. Anda sapa bumi. Hai bumi, apa kabar? Anda sapa tumbuhan-tumbuhan. Anda sapa kupu-kupu. Anda merasakan begitu banyak rasa syukur dan bahagia yang bermunculan dengan nikmatnya ketenangan yang diberikan oleh tempat ini. Baik, sambil Anda duduk di rerumputan tersebut, bayangkan cakra yang paling bawah. Anda tidak perlu tahu spesifik di mana, tapi bayangkan aja di tulang ekor Anda yang paling bawah ada sebuah cakra yang aliran energinya ke bumi, yang membuat Anda antusias dalam melihat hidup ini. Rasa takut melihat kehidupan ini berangsur-angsur menghilang. Oke, dan kemudian Anda taruh tangan kanan Anda di dada bagian kiri. Anda tekan, Anda taruh di sana lembut saja. Jangan ditekan paksa, tapi taruh saja secara lembut di dada bagian kiri. Dan kemudian bayangkan setiap hembusan dan tarikan nafas Anda, ada sebuah energi yang tadinya kecil, itu membesar, keluar dari jari tangan Anda. Tarik nafas, energinya membesar, hembuskan. Tarik nafas, membesar lebih besar lagi, hembuskan. Sampai dia terus membesar, yang mana energi ini melambangkan rasa syukur, rasa optimisme, rasa tenang.
Yang akhir yang menyelimuti tempat di mana Anda berada tadi. Energi ini kemudian menarik kemungkinan solusi berdatangan ke Anda. Karena sifatnya yang tenang, karena sifatnya yang hangat, karena sifatnya yang penuh dengan rasa syukur. Bayangkan energi yang membesar, sebesar semesta, dan akhirnya melingkupi semua kemungkinan jalan keluar, kan tantangan-tantangan yang sedang Anda hadapi untuk lebih cepat berdatangan di kehidupan Anda. Dan kemudian Anda bisa ucapkan ini, all is well. Sekali lagi, all is well. Sekali lagi, all is well. Yang kedua, everything is working out for my highest good. Sekali lagi, everything is working out for my highest good. Sekali lagi, everything is working out for my highest good. Dan yang ketiga, out of this situation, only good will come. Sekali lagi, out of this situation, only good will come. Sekali lagi, out of this situation, only good will come. Oke, dan terakhir, I am safe. Sekali lagi, I am safe. Sekali lagi, I am safe. Wow. Oke. Kemudian taruh tangan Anda di kondisi yang semula. Anda berdiri. Dan kemudian Anda kembali berjalan masuk ke lift. Sambil Anda say thank you kepada taman yang membuat Anda rileks tadi. Anda tutup pintunya dan Anda tekan lantai 10. Lantai 1, 2, 3, Anda bisa gerakan jari-jari kaki Anda. 4, 5, 6, Anda bisa goyangkan pinggang Anda, lutut Anda. 7, 8, 9, Anda bisa gerakan kedua jari tangan Anda, pundak Anda. 9, 10, Anda bisa goyangkan kedua kepala Anda. Dalam hitungan 1, 2, 3, nanti akan kita buka pintu liftnya sama-sama. Dan ketika Anda membuka mata Anda, ada rasa rileks, tenang, rasa antusias dalam melihat hidup ini, antusias dalam berkarya, dan Anda lebih sering menggunakan rasa syukur di kehidupan Anda. Baik, Anda bisa buka liftnya, dan dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata Anda. Baik, terima kasih karena sudah bermain-main bersama saya. Ini adalah kekuatan dari meditasi, kekuatan dari mindfulness, kekuatan dari mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Sadari bahwa Anda punya kekuatan itu, tolong dimanfaatkan. Dan saya penasaran, seberapa banyak karya yang bisa Anda hasilkan saat Anda tidak lagi melihat yang kurang dalam diri Anda, melainkan potensi apa yang sudah Anda miliki yang belum Anda gali sampai sekarang. Terima kasih, selamat beraktivitas besok. Keep having fun. Bye-bye.